sebagai sumber segala petunjuk. Pedoman hidup mereka adalah beramal dengan keikhlasan niat dan bersih dari segala penyakit hati, senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat, bersikap dengan perangai yang baik dan budi pekerti yang luhur, serta banyak berzikir mengingat Allah dengan segenap jiwa dan raga. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah tadi sebagian dari beberapa poin penting yang selalu diulang-ulang oleh Al-Habib Ali dalam setiap nasihat dan wejangan-wejangannya. Berikutnya, dalam rangka mempertegas ajakan-ajakan leluhurnya kepada umat ini, beliau seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan akbar yang dihadiri oleh ribuan massa dari berbagai penjuru. Tentu saja dari pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang itu sangat besar manfaatnya, terutama dalam situasi zaman yang diliputi oleh maraknya fitnah, berbagai bencana dan ujian yang memprihatinkan. Dari majlis-majlis tersebut, beliau berharap setiap yang hadir akan mengambil manfaat dari dakwahnya sebagai buah daripada perkumpulan yang baik. Dan yang tak kalah pentingnya, melalui pertemuan-pertemuan semacam itu akan terjalin sebuah hubungan yang baik antar sesama dari berbagai golongan yang tadinya berbeda taraf pengetahuan dan status sosialnya. Dalam salah satu kesempatan, Al-Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, adanya pertemuan-pertemuan besar di zaman kita ini telah membawa kemanfaatan dan kebaikan yang besar kepada umat manusia. Karena pertemuan semacam ini menjadi sarana dakwah untuk mendorong setiap orang yang hadir agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan rukun, saling membantu dan mendukung dalam berbuat baik, menghidupkan ilmu agama, mendorong untuk membantu usaha-usaha pendidikan dan menciptakan sendi-sendi kehidupan yang baik, mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan, mempererat tali silaturahim, berbudi pekerti yang luhur, dan menerapkan berbagai nilai terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu semua, majlis yang menjadi ajang berkumpulnya orang banyak juga menjadi benteng yang dengan perantara perkumpulan-perkumpulan yang baik itu, Allah akan mengangkat segala bentuk bencana, wabah, penyakit, mara bahaya, fitnah, dan hal-hal yang lainnya. Cahaya majlis semacam itu akan memadamkan api fitnah yang membara. Melalui majlis semacam itu pula, orang yang lalai akan menjadi sadar. Yang tadinya berpaling dalam kesesatan akan kembali ke jalan yang benar. Yang pendosa akan bertaubat dan yang bodoh akan menjadi mengerti. Ini semua adalah nikmat agung yang patut kita syukuri, yang hanya diperuntukkan umat akhir zaman dan tidak dijumpai pada umat-umat terdahulu. Selanjutnya, Al-Habib Ali menghaturkan doa dan harapannya. Dengan adanya majlis-majlis semacam ini, aku bermohon kepada Allah agar Ia berkenan mengampuni dan menaungi dengan rahmat-Nya, serta menghindarkan dari azab dan siksa bagi semua hambanya di zaman ini. Dengan keyakinan, hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Amin. Selanjutnya beliau berkata, tidak ada sedikit pun kesangsian di dalam hatiku bahwa perkumpulan kita ini berada di dalam pengamatan dan pengawasan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Sekejap pun Rasulullah SAW tidak akan berpaling meninggalkan kita. Kita semua berada dalam genggaman Sayyidil Wujud, sebaik-baik makhluk di sisi Allah, yang perhatian dan syafaatnya merata kepada seluruh orang yang hadir dalam pertemuan ini, dan kepada siapa saja yang dalam hatinya ada keterikatan ruhaniyah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Melalui perkumpulan ini, cahaya ilahiyah akan memancar kepada siapapun, baik yang dekat maupun yang jauh, yang taat maupun yang bermaksiat, yang alim maupun yang jahil. Kita haturkan kedudukan mulia sang pemberi syafaat yang agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadiran ilahiyah, sehingga setiap dari kita akan pulang dari majlis ini dengan membawa keuntungan yang ia cita-citakan. Baik mereka yang tinggal di kota ini maupun mereka yang datang dari jauh. Tidak satupun yang akan kembali dengan tangan hampa. Tidak satupun yang akan kembali dengan tangan hampa. Tidak satupun yang akan kembali dengan tangan hampa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sangat menjadi perhatian Al-Habib Ali radhiyallahu anhu adalah pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Beliau selalu menganjurkan agar di sela-sela kesibukan seseorang mencari nafkah dan harta, agar mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu para penuntut ilmu.
Berkata Al-Habib Ali, gunakan waktu dan kesempatan kalian untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Beliau juga menyampaikan keprihatinannya. Aku melihat manusia di zaman ini telah kehilangan semangat belajar dan jarang sekali orang yang mau peduli membantu para pelajar. Mereka terlalu sibuk memperkaya diri dengan menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan duniawiya. Dahulu, aku banyak menjumpai orang-orang kaya yang sibuk dalam berbisnis, namun mereka mengimbanginya dengan perhatian yang luar biasa kepada para penuntut ilmu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Namun yang terjadi di saat ini, aku hampir tidak melihat orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap ilmu, lebih-lebih membantu dengan menginfakkan harta mereka bagi para penuntut ilmu. Mencermati keadaan yang semacam ini, aku menduga hal ini dikarenakan harta yang diperoleh manusia di zaman ini tidak dengan cara-cara yang benar, sehingga harta tersebut menjadi enggan untuk dinafkahkan di jalan yang benar. Hal ini berbeda sekali dengan harta orang-orang yang terdahulu yang memang didapatkan dari cara-cara yang benar, bersih dari hal-hal yang haram. Maka tidak heran jika harta mereka itu